Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, banyak sekali beredar sebuah kisah yang cukup viral. Diceritakan bahwa di kota Tarim ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat. Ketika dia membaca surat tertentu, ada yang mengatakan membaca tabat yada, ada yang menyebut bacaan tertentu dalam sholat. Tiba-tiba tiang masjid menegur orang tersebut. Wow, wow, wow. Kisah ini disampaikan dengan penuh kekaguman, seakan-akan itu bukti ketinggian spiritual atau karomah luar biasa. Namun sebagai muslim kita wajib bertanya, apakah cerita seperti ini benar-benar menurut agama? Apakah ini bagian dari ajaran Islam? Atau hanya kisah yang dibesar-besarkan? Dan ini videonya, mari kita bedah dan bantah bersama-sama teman-teman. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini. Ditegur sama tiang ini bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar itu begini. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah mendengar kisah tadi? Mari kita bantah teman-teman. Islam bukan agama dongeng. Islam dibangun di atas dalil. Allah berfirman, jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ukurannya kebenaran, bukan cerita viral, bukan kisah majlis ke majlis, bukan pula karena diceritakan oleh seseorang yang terlihat alim. Ukuran kebenaran hanya Al-Quran, sunnah Nabi, penjelasan ulama yang muktabar, yang terpercaya. Kalau sebuah kisah tidak memiliki sanad, tidak ada riwayat yang jelas, tidak dikenal dalam kitab ulama, maka kita tidak boleh menjadikannya bagian dari agama. Apakah benda mati bisa berbicara? Sebagian orang berkata, bukankah dalam Islam benda mati bisa hidup? Benar. Dalam sejarah Islam ada yang namanya mukjizat. Batu memberi salam kepada Rasulullah. Pohon korma menangis ketika Nabi berpindah mimbar. Makanan bertasbih di tangan Nabi. Tetapi perlu dipahami, itu semua adalah mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk menguatkan risalah kenabian, bukan kejadian umum yang terus terjadi di setiap zaman. Karomah itu ada, tapi tidak bebas. Ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa karomah wali memang ada, namun para ulama juga memberi syarat. Satu, tidak bertentangan dengan syariat, tidak dijadikan sumber hukum, tidak mengangkat seseorang di atas ajaran Nabi. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan banyak kisah karomah sebenarnya hanyalah kesalah persepsi, cerita yang dilebihkan, atau bahkan bisikan setan untuk menipu manusia. Karena setan pun mampu membuat sesuatu terlihat luar biasa agar manusia kagum pada makhluk, bukan kepada Allah. Saudaraku, inilah masalah terbesar ketika umat lebih senang cerita aneh daripada belajar ilmu. Orang lebih semangat mendengar tiang berbicara, kuburan bercahaya, mimpi bertemu wali, tetapi malas belajar tata cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang benar, tauhid yang lurus, akhlak Rasulullah. Padahal Rasulullah selama 23 tahun berdakwah tidak pernah menjadikan cerita mistik sebagai inti dakwah. Beliau membangun umat dengan ilmu dan amal, bukan sensasi. Para ulama klasik sangat hati-hati teman-teman. Kalau mendengar kisah aneh, mereka bertanya, siapa perawinya? Apa sanadnya? Apakah dikenal ulama besar? Apakah sesuai Quran dan Sunnah? Jika tidak jelas, maka sikap terbaik adalah tidak membenarkan dan tidak menyebarkannya. Karena menyebarkan kisah agama tanpa ilmu termasuk bahaya besar teman-teman. Pelajaran penting, kalau benar tiang bisa menegur orang sholat, maka pertanyaannya, mengapa Rasulullah tidak menjadikannya ajaran? Mengapa para sahabat tidak meriwayatkannya? Mengapa kitab hadis tidak mencatatnya? Jawabannya sederhana, karena agama ini sudah sempurna. Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Quran surat Al-Maidah ayat 3.
Artinya tidak membutuhkan cerita tambahan untuk membuat agama terlihat hebat. Islam sudah mulia tanpa sensasi. Maka sikap seorang muslim yang berilmu adalah tidak mudah menolak karomah, tetapi tidak mudah percaya cerita. Pegang dalil, pegang sunnah, pegang jalan ulama yang lurus, karena kemuliaan seorang hamba bukan ketika tiang berbicara kepadanya, tetapi ketika hatinya tunduk kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.